Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tamalan Tiarsina Tobe dengan NIM 200303018 kelas C semester 1. Program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendana. Makalah pengantar politik UOK 10 berteori politik kebijakan komunisme filsafat. Kata pengantar bab 1 konstitusivisme dan politik. Minat, material, dan konflik positif. Konstitusivisme kadang-kadang dipahami sebagai sistem etika yang secara sadar menanamkan pengajaran kepentingan materi. Hal pembuka materi mengisi paling jitu dalam hal ini atas pernyataan Raja Hui dari Lincoln tentang bagaimana membuat negaranya menangkan pernyataan politik klasik yang tidak dapat dihindari oleh pemimpin oleh yang bijaksana. Menurut menjawab, mengapa Anda harus menyebutkan kata keuntungan? Tanggapan Mencius yang sangat provokatif kepada Raja Huai sebagai mereka nada keras dan sananya yang keras meyakinkan beberapa orang konvensional di kemudian hari bahwa moralitas dan kepentingan konvensional secara ideal tidak sesuai atau bahkan kontradiktif. Namun, dari sudut pandang teori politik, ada lebih banyak yang diperhatikan. Minat positif dan konflik positif. Jika ada keuntungan sebelum Raja Qian dan Chun dan mereka memintakan pasukan mereka karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan, maka itu berarti tantangan dalam pasukan mereka pensiun karena mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jika seorang subjek dalam melayani menghargai motif keuntungan dan seorang putra dalam melayani ayahnya dan seorang adik laki-laki dalam melayani kakaknya melakukan hal yang sama, maka itu berarti bahwa dalam hubungan timbal balik mereka perang dan bawahnya sekolah, ayah dan anak, kakak laki-laki dan adik laki-laki semua menghargai motif keuntungan sampai total konvergensi, memperluaskan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Rupanya Raja Sichuan memberikan istilah salju hanya untuk kepentingan pribadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Mencius tidak mendapatkan raja untuk menggunakan istilah mewah. Ini juga tidak merekomendasikannya untuk kehidupan hemat. Tampaknya yang menunggu Mencius adalah bahwa dia hanya mencari kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kejahatan material bangsanya yang harus dia perlakukan seolah-olah mereka adalah anak-anaknya, dan oleh karena itu dengan siapa dia sebagai ayah dan ibu bagi rakyatnya. Kebijakan rasionalisme dan komunisme. Dalam bab sebelumnya kami mencatat bahwa ada dua dimensi politik kebijakan komunisme, politik positif dan negatif, dan Swinsi membawa gagasan Mencius yang kurang berkembang tentang komunisme positif ke hasil penuh dengan secara aktif menjelaskan peran penting yang dapat dimainkan oleh kepentingan material dalam menciptakan dan mempertahankan tata sipil politik komunisme. Dalam beberapa antara komunisme positif dan negatif sebagai dua cara yang berbeda dalam menjelaskan kepentingan kebijakan komunisme. Bagaimanapun jauh dari niat saya untuk menyatakan bahwa mereka tidak sesuai atau saling berekstrik. Faktanya, mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari politik kebijakan konfusianisme, dan mereka bergabung untuk menciptakan dinamika politik yang menarik dan yang sekaligus dan membatasi kekuatan politik penguasa. Apa yang penting di sini adalah bahwa ketika menyatakan kembali dari perspektif politiknya yang unik dan seperti yang akan ditunjukkan di dinamika kelembagaan, kita menyadari bahwa sama sekali tidak memadai dan sangat menyesatkan untuk menganggap politik sebagaimana konvensionalisme dalam istilah tidak disiplin diatur oleh manusia. Dalam masalah dengan konvensionalisme, W.M. Tendoren de
Bari mengingatkan salah satu masalah kolonialisme sebagai pergerakan dari penguasaan diri yang didialekkan oleh konfusianisme dan Mencius, gaya transmisme turun-temurun. Menurut Debren, berpengalaman ini melibatkan pelanggaran serius tanpa tujuan dan standar yang awalnya ditetapkan oleh komunisme karena pewarisan tahta secara turun-temurun melanggar premis utama tradisi konfusianisme bahwa raja sejati haruslah universal, raja bijak, di mana otoritas moral dan kekuatan politik terjadi dengan pembedaan Mencius atau dari diri dan kebijakan. Konfusianisme masalah dengan pengertian diri bukan terakhir tenarnya mencatat kasus-kasus pengenalan diri yang diduga terjadi pertama kali antara Yoa dan Sun, kemungkinan antara Sun dan Jun sebagai berikut. Yuan berkata, "Oh kamu Sun, suksesi terakhir Sun sekarang bertumpu pada pundak kita. Pegang dengan setia pada maksudnya. Jika mereka yang berada di empat laut jatuh ke dalam kesulitan dan kemiskinan, honorarium superior akan keputusan dari antara selanjutnya." Kebijakan moral sebagai kekuatan. Interpretasi saya tentang teori politik Mencius sejauh ini mungkin tidak sesuai dengan pandangan konvensional kepercayaan Mencius pada hal rakyat untuk menemukan atau tirani. Namun seperti yang dikembangkan Justin Theodore baru-baru ini, tidak ada bukti dalam bahwa Mencius menjunjung tinggi hak orang awam untuk revolusi, hak untuk menginginkan penguasa yang sedang menjabat dan menobatkan penguasa baru yang mereka dukung. Penolakan Syunsi terhadap doktrin pengundur diri dan ritual konstitusionalisme mempertimbangkan pembelaan Mencius atas pengunduran diri antara atribusi insisten pertama, institusi ayah anak antara Yun dan Qin ke contoh abdikasi dengan mayorita kebijakan Yi terlepas dari persetujuan yang terakhir terhadap realitas sistem keturunan, dan mengingat itu Sunci mewujudkan penjelasan tentang sifat manusia dengan mengikuti teksis singsal. Mencius tampaknya tidak terlalu dibuat-buat untuk menunjukkan bahwa sangat terdapat dan doktrin setidaknya sebagian ditunjukkan kepada Mencius. Bab 3. Sebelum dan sesudah ritual dan Civitue. Salah satu argumentasi inti saya dalam bab sebelumnya adalah bahwa berbagai mode politik kebijakan konfusianisme yang dikemukakan oleh Mencius dan Zen, kebijakan konfusianisme versi ritual, konstitusianisme pada khususnya, dan konfusianisme negatif versi konfusianisme positif, dan tingkat yang lebih rendah, terkait erat dengan konfusianisme klasifikasi yang kontras tentang sifat manusia dan pembagian diri moral. Deskripsi kedua tentang keadaan alam. Namun di tempat lain di Meksi kita menemukan penjelasan yang tampaknya sangat berbeda tentang keadaan alam, penjelasan yang jauh lebih instruksimis tentang munculnya negara sipil. Di masa Yuan, kekuasaan Tenzin belum selesainya, banjir masih membuat tampak terkendali, membanjir keseluruhan burung dan binatang menyerempah manusia, dan jejak mereka berselang-seling bahkan kerajaan pusat banyak yang jatuh
pada uang untuk memverifikasi ini. Buktinya lembaga ritual. Di bagian sebelumnya, kami mencatat bahwa Mencius tidak mendapatkan keenam alam sebagai keadaan tidak beradab atau keadaan kognitif sosial yang tidak ahli. Ia juga tidak memahami kondisi alamiah manusia dalam kaitannya dengan ketidakmampuan bersosialisasi atau apapun penyebabnya, iristatis atau kepentingan pribadi yang tidak terkendali. Menurut Mencius, ciri khas dari kondisi alamiah manusia adalah kurangnya kesadaran diri, moral, dan perkembangan selanjutnya dari diri sendiri. Prinsip akan tetapi Zul bukanlah seorang optimisme sipil, meskipun ia umumnya mengangkut optimisme kebijakan dalam pandangannya. Bahkan ketika seseorang tunduk pada insting ritual, terutama karena masalah kehati-hatian seperti yang telah kita bahas di bab 1, dan dengan demikian dikembangkan mereka tidak kurang rentan terhadap ketidakmampuan bersosialisasi daripada di negara bagian sebelumnya. Bab 4. Psikologi konfliktisme negatif. Diktren turun tahta, dan yang lebih penting, pandangan mereka yang berbeda tentang konfliktisme pada akhirnya berkaitan dengan perbedaan konfliktisme kerajaan, pribadi, Mencius, dan institusional fungsi. Namun harus diingat bahwa seperti kebanyakan mereka, teori diadik lainnya yang digunakan dalam buku ini termasuk negatif dan positif. Kebijakan konstitusionalisme dari ritual konstitusionalisme, dan kebijakan moral dan kebijakan sipil. Perbedaan antara pribadi dan kelembagaan tidak menyimpulkan dikotomi yang mencolok dari moral heroisme to politik law. Dan Brenny adalah salah satu cendekiawan konfliktisme kontrover pertama yang memberikan kebijakan moral konfusien dari peran kuat mereka tentang misi transendental duniawi untuk mencapai dan menentukan jalan penelitian liberal. Gaya konfliktisme yang khas sebagai moral lokomotif politik yang berdorong konfusien untuk menghadapi realitas duniawi. Manusia yang lebih tinggi dan keinginan untuk berkuasa, sebagaimana dipahami secara luas netizen yang secara radikal berkaitan diri tradisi politik barat, arus utama meremehkan kehidupan komunal manusia sebagai manifestasi mediokritas kolektif. Netizen menganggap esensi dari kondisi manusia dalam istilah kesendirian absolut ketika dia menulis dengan nada yang agak ironis bahwa sejauh kita dilahirkan bersumpah teman-teman kesendirian yang cemburu dari kesendirian kita yang paling dalam, paling tengah malam, paling menyerah. Itulah tipe manusia kami berjiwa bebas dalam mendengarkan satu-satunya kebenaran bagi seseorang pria solitari adalah kenyataan bahwa hidup dipenuhi dengan rasa sakit, dan oleh karena itu penderitaan yang takkan henti-hentinya dan tak akan menentukan kondisi mereka. Alasan mula psikologis dari retik menjadi seorang narasi yang mendalami masalah yang lebih tinggi adalah roh yang bebas, dalam arti bahwa dia tidak mengembangkan ketentangan psikologis yang berbeda antara ego sejati dan ego ideal. Dengan kata lain, orang yang lebih tinggi netnya menolak apa yang disebutnya
Freud sebagai proses identifikasi. Asistras dan tradisi konfusianisme, kearifan dan kerajaan awalnya dalam konfusianisme atau begitulah yang diyakini oleh Konfusius. Harus diingat bahwa Konfusius dengan keras menolak untuk mengakui dirinya sebagai orang bijak karena dalam pengenalannya keaktifan adalah kualitas etika esensial raja bijak dengan mandatnya yang diberikan Surya untuk memerintah. Bab 5. Aturan antara baik dan jahat. Dalam tradisi politik komunisme, jalan hegemon umumnya diidentifikasi sebagai mode tata negara yang secara langsung bertanggung dengan jalan raja, tata negara ideal yang berbentuk pada kebijakan dan ritual yang diduga dipertimbangkan oleh raja-raja bijak kuno. Baik Mencius dan Swansea memahami Badao sebagai hal yang terkait erat dengan realita politik. Meskipun para praktik Badao yang paling antusias selama periode negara-negara berperang sering merealisasikan sebagai dimotivasi oleh Ren atau kepel rakyat. Mencius dan antara teori dan praktek seperti dalam bahasa bab 1 ada khusus khasnya. 4. Salah satu ciri khas dari teori politik Mencius adalah kontrasnya yang mencolok antara yang jalan raya dan apa yang bukan, seperti yang telah kita bahas di bab 4 dengan fokus khususnya Mencius 4a2. Untuk Mencius jalan raya yang didirikan oleh raja bijak kuno seperti Yao dan Sun mewakili standar moral yang tidak berubah, yang harus diikuti dengan setiap orang sesuai kelas sosial, terutama oleh penguasa yang memiliki kekuatan untuk melawan, yang sepenuhnya disetujui oleh Sikunsi. Dukungan Huan dari Ging, Queen dan Hisvitwe. Sebelum mempelajari diksi tentang Bodoa, penting untuk melawan kecenderungan umum yang hanya memandang sebagai ideal dan sebagai realitas. Prinsip moral Badao. Bagi Sikunsi, kemampuan penguasa untuk memiliki subjek yang cakap siapapun ia tidak menghabiskan konten moral pemerintah buat, sementara memahami kepercayaan sebagai moralitas politik. Moralitas yang bermotif politik bukan moralitas yang murni atau politis yang seorang menguasa dan peran Bodoa memilih secara bersama bahwa agar sebuah negara didirikan dengan kokoh dalam Badoa dipahami sebagai model pemerintah yang kurang ideal tetapi tetap sukses, harus mampu menghalang kepercayaan rakyat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua.